Kalimat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah perwujudan ya penghambaan kita kepada Allah. Orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu malah menunjukkan bahwa dia tidak bertuhan kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah itu maha mengabulkan karena doa itu ya pengabulan doa itu seiring dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita negatif, maka hasilnya doa itu juga negatif. Kalau prasangka kita positif, hasilnya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali di program Cangkir Tasawuf. Sekarang kita memasuki episode yang ke-82. Kita bersyukur pada Allah dan berdoa pada Allah mudah-mudahan seluruh yang telah kita bahas ya sekian banyak ini Allah memberikan barokah yang banyak, hikmah buat kita dan menjadi petunjuk guidance dalam kehidupan kita untuk terus memperbaiki kualitas spiritualitas kita, terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, episode kali ini kita akan mengangkat salah satu dari nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Mujib, yang bermakna Allah yang maha mengabulkan doa. Ya, jadi ini penting karena kita setiap hari kita berdoa kepada Allah dan kita harus tahu bagaimana mekanismenya sebuah doa itu menjadi mustajab dan diijabahi oleh Allah. Karena ada loh doa-doa yang tidak mustajab, tidak diijabahi oleh Allah karena meskipun Allah itu maha mengijabahi doa, maha mengabulkan doa, tetapi kita sendiri yang menggugurkan ya kualitas doa kita sehingga doa kita menjadi tidak mustajab. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari mengambil satu ayat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang interrelasi antara Tuhan dengan hambanya atau antara hamba dengan Tuhannya. Allah memulainya dengan kalimat wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata. Ya, ini menarik, seakan-akan biasa tapi sesungguhnya menarik. Kenapa? Karena sesungguhnya kitab suci Al-Quran itu kan seluruhnya adalah firman Allah. Tetapi tidak di semua ayatnya Allah mengatakan qala rabbukum, Tuhanmu berkata. Padahal seluruh itu ya, seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah firman-Nya belaka. Nah, maka apa makna ketika Allah kemudian mengeksplisitkan wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata? Itu artinya ada sebuah penegasan di sana di mana kita harus mengambil perhatian lebih dari biasanya. Ya, karena ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental di mana Allah seakan-akan mengatakan, nih Allah langsung berkata, maka dengarkan ya. Wa qala rabbukum, maka atau dan berkatalah Tuhanmu. Kemudian dilanjutkan di kalimat berikutnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Ya, jadi ayat ini memiliki karakter kalimat yang sangat tegas. Allah berkata, mintalah kepadaku. Jadi langsung ini
statement dari Allah. Mintalah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan bagimu. Jadi ketika Allah sudah membuat statement seperti ini, maka kita harus mengambil itu sebagai suatu guidance yang jelas bahwa memang berdoa, meminta itu ya hanya kepada Allah. Ya, kalimat ini memberikan koridor sangat jelas bahwa berdoa, meminta pertolongan itu bukan kepada yang lain-lain. Ini banyak diperjelas oleh ayat-ayat yang lain bahwa Allah tidak mau diduakan dalam hal ini. Karena kalimat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah perwujudan ya penghambaan kita kepada Allah. Orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu malah menunjukkan bahwa dia tidak bertuhan kepada Allah. Karena itu di kalimat berikutnya ya dari ayat ini, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, dia sombong dari menyembah Allah. Nah ini luar biasa ini penegasan ya dari ayat dari kalimat sebelumnya. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadat kepadaku, menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan terhina. Jadi secara utuh ayat ini sesungguhnya adalah ayat ketauhidan yang mendorong kita, ya, menganjurkan bahkan memerintahkan tanpa ada alternatif lain bahwa berdoa itu hanya kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa kita. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu dikatakan sebagai sombong. Nah kalau sudah dikatakan sebagai sombong itu padanannya adalah dengan iblis. Karena iblis itu juga dikatakan sebagai makhluk yang takabur ya, yastakbiruna, takabur, menyombongkan diri terhadap perintah Tuhan. Maka yang demikian ini tempatnya adalah jahanam dalam keadaan yang terhina. Jadi sahabat sekalian, ayat ini sesungguhnya adalah ayat tauhid yang mengkaitkan dengan doa. Bahwa doa itu adalah perwujudan dari penghambaan kita kepada Allah. Orang yang tidak pernah berdoa berarti tidak mempertuhankan Allah. Nah itu di ayat-ayat yang berbeda, maka kita mendapatkan penjelasan-penjelasan dalam variasi kalimat yang sangat beragam. Di antaranya yang setiap hari kita baca di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah, di mana kita terus memberikan pengakuan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ini menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Berdoa, curhat, ya, mengadu atas segala masalah kita, bukan kepada yang lain. Kalaupun kita ini meminta tolong kepada selain Tuhan, itu sebetulnya harus ditempatkan di dalam koridor bagian dari permohonan kita kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah melakukan atau mengabulkan doa-doa hambanya itu mengikuti sunatullah. Ya misalnya ketika kita minta rezeki misalnya. Ya Allah mohon rezeki, ya Allah sedang kesulitan nih. Gitu. Pasti Allah akan melewatkan rezeki itu kepada makhluknya, kepada orang lain. Bisa kepada atau ya dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang atau bahkan dari teman-teman kita, dari kantor tempat kita bekerja, dari mitra bisnis kita. Ya itu bagian dari proses sunatullah Allah mengabulkan doa kita. Jadi kalaupun kita berbaik-baik dengan makhluk itu adalah bagian dari hablum minannas. Yang hablum minannas itu bagian dari hablum minallah ya. Jadi berdoanya tetap kepada Allah, minta tolongnya tetap kepada Allah, kemudian kita harus melakukan proses hablum minannas terhadap manusia ya, sesama manusia ataupun sesama makhluk untuk memenuhi persyaratan terjadinya proses melalui sunatullah itu. Ya, jadi sahabat sekalian, Al-Quran dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa
ketauhidan, ya, dalam konteks ini doa itu adalah wujud dari ketauhidan kita, di mana permintaan tolong, curhat, ya, dan sebagainya itu hanya kepada Allah semata. Seperti juga digambarkan ketika Nabi Ibrahim, ya, sakit, maka beliau mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Meskipun prosesnya itu kita akan melibatkan misalnya dokter, melibatkan obat-obatan, baik yang kimiawi maupun yang herbal dan sebagainya, tetapi semua itu adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Karena sehebat apapun seorang dokter, sehebat apapun obat yang diberikan, kalau tubuh kita ini dibuat Allah menjadi tidak seimbang, maka tidak terjadi proses penyembuhan itu. Karena proses penyembuhan itu sesungguhnya adalah mekanisme di dalam tubuh kita, sedangkan obat-obatan itu hanya membantu dan mengkondisikan saja. Apalagi kedokteran barat, ya, kedokteran modern, itu lebih bersifat mengatasi gejala-gejalanya saja. Orang yang panasnya tinggi dikasih penurun panas, ya, demam kasih penurun panas. Yang kesakitan dikasih painkiller atau penghilang rasa sakit. Ketika inflamasi atau bengkak dihilangkan bengkaknya, tetapi sebetulnya penyakitnya sendiri belum diatasi. Yang mengatasi itu adalah tubuh kita dan itu atas izin Allah. Ya, jadi sahabat sekalian, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ayat yang pertama yang kita bahas ini yang ada di dalam surat Al-Ghafir ayat 60 ini mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu hanya kepada Allah saja. Dan kalau kita berdoa pada Allah, Allah pasti akan mengabulkan ketika kita memenuhi berbagai persyaratannya. Dan ini perwujudan dari ketauhidan kita, hanya mengesahkan, mengagungkan Allah semata. Oke. Nah, yang kedua, Allah kemudian berfirman di ayat yang berbeda lagi terkait dengan persyaratan supaya doa itu menjadi mustajab. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini menarik karena ada beberapa poin di sana yang kita bisa mengkajinya dan itu memberikan guidance kepada kita terkait dengan bagaimana Allah mengabulkan doa seorang hamba itu. Ayat ini dimulai dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ya, jadi di sini sudah mengkaitkan dengan hamba. Artinya orang-orang yang memang bukan sombong, bukan seperti yang disampaikan di ayat yang sebelumnya tadi. Dalam surat Ghafir ayat 60, innalladzina yastakbiruna an ibadati, gitu ya, orang-orang yang menyombongkan diri, bukan. Ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku yang tidak sombong itu, ya, yang sudah menghambakan diri kepada Allah, dia bertanya kepadamu tentang aku, tentang Tuhan, tentang Allah, maka katakanlah Allah itu dekat. Ini poin yang pertama, bahwa berdoa itu harus memiliki imajinasi, memiliki bayangan bahwa Allah itu tidak jauh. Allah itu sangat dekat. Di berbagai ayat Allah mengatakan demikian, bahkan ada satu ayat yang mengatakan Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat.
Maka ketika kita memiliki imajinasi Allah itu sangat dekat, maka kita ini berdoa menjadi khusyuk. Bukan berdoa kepada sesuatu yang jauh, tetapi berdoa kepada Allah yang digambarkan di ayat yang lain itu, Allah itu mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwamu, oleh hatimu bahkan ya. Kadang-kadang kita belum berucap, Allah sudah tahu isi hati kita. Maka kalimat pertama, frase pertama dari ayat ini itu memberikan motivasi kepada kita, memberikan suasana hati kepada kita bahwa Allah itu dekat dan Allah akan mengabulkan doa. Di frase berikutnya Allah mengatakan ujibud da'watad da'i idza da'ani. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, yang bermohon kepadanya. Di sini ada dua makna yang penting. Satu, bahwa Allah itu akan mengabulkan doa, asalkan orang itu berdoa kepadanya, bukan berdoa kepada yang lain. Nah, maka sebuah doa mustajab itu tentu ada syaratnya ya. Mengikuti ayat ini, maka doa-doa yang mustajab itu satu adalah orang-orang yang berdoanya hanya kepada Allah. Kalau berdoanya kepada selain Allah ya tentu saja tidak mustajab. Karena dia berdoa meminta kepada yang selain Allah, yang digambarkan oleh Al-Quran itu seperti orang meminum air tapi mengambilnya dengan tangan terbuka. Tidak sampailah ke mulutnya, gitu ya, digambarkan di ayat yang berbeda. Bahwa berdoa itu poin pertamanya adalah kepada Allah, dan kalau kepada Allah sebagai seorang hamba yang tidak takabur, maka pasti Allah akan mengabulkan doanya. Satu. Yang kedua, syaratnya adalah falyastajibuli. Dia memenuhi perintah Allah. Jangan melanggar perintah Allah. Kalau kemudian banyak pelanggaran, banyak dosa, ya kemudian doanya menjadi tidak mustajab juga. Sehingga orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Makanya ayat ini menarik ya, Al-Baqarah 186 ini ditempatkan di deretan ayat-ayat tentang puasa. Coba nanti Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 187. Itu adalah ayat-ayat tentang puasa. Nah di 186-nya kemudian muncullah ayat tentang doa. Jadi ini menarik. Artinya apa? Berdoa itu ada kaitannya dengan kejernihan, kesucian hati orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Nah, maka di situ ada penekanan ya, orang-orang yang memenuhi perintah Allah, yang menghindarkan dirinya dari dosa-dosa, mensucikan jiwanya, maka doanya menjadi mustajab. Ya, yang kedua, falyastajibuli. Yang ketiga, wal yu'minu bi. Syarat terpenuhinya doa, dikabulkannya doa adalah ketika dia yakin, beriman kepada Allah. Meyakini bahwa Allah itu maha pemurah. Meyakini bahwa Allah itu maha penolong. Meyakini bahwa Allah itu maha adil, maha menyayangi, dan maha segala-galanya, maha berkuasa, maha berkehendak. Sehingga dengan begitu mudahnya kalau Allah menghendaki akan membukakan jalan solusi dari berbagai macam permasalahan yang sedang kita hadapi. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka senantiasa di dalam kebenaran. Ya, mudah-mudahan. Kalau ini kita jalankan, maka mudah-mudahan dia di dalam jalan yang lurus, ya, on the right track untuk terkabulnya doa itu. Nah, sahabat sekalian, surat Al-Baqarah ayat 186 ini menceritakan kepada kita hal yang bersifat operasional. Kalau yang di surat Al-Ghafir ayat 60, Allah menceritakan atau menggambarkan doa terkait dengan ketauhidan. Bahwa doa itu adalah perwujudan dari penghambaan kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menghambakan kepada Allah, ya, menghambakan diri kepada Allah, maka operasional berdoanya itu digambarkan di dalam surat Al-Baqarah 186, bahwa Allah itu dekat, bahwa kalau kita mau diijabai oleh Allah, berdoanya ya hanya kepada Allah. Kemudian penuhilah perintah-perintahnya, jauhi larangannya.
Yang ketiga, berimannya hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah itu Maha mengabulkan, karena doa itu, ya, pengabulan doa itu seiring dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita negatif, maka hasilnya doa itu juga negatif. Kalau prasangka kita positif, hasilnya positif. Jadi begini, kalau Anda misalnya berdoa, ya Allah mohon kasih solusi tentang ini, ya, kemudian kita berpikir, jangan-jangan tidak dikabulkan ya oleh Allah. Enggak jadi dikabulkan. Ya, atau kita kurang sabaran. Ya Allah mohon diberi solusi ya Allah atas masalah ini, ditunggu sehari belum datang, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Wah kayaknya enggak dikabulkan nih. Enggak jadi dikabulkan. Padahal Allah itu sedang menunggu atau sedang menyusun solusinya itu, ya, memproses solusinya itu sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Sedang ditata begini, mau dikasih solusinya, kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah, kayaknya nggak dikabulkan. Nah, kemudian jadi nggak dikabulkan. Ya, jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka kita negatif, maka efek yang terjadi negatif. Kalau prasangka kita positif, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif. Yakinlah, semakin tinggi keyakinan kita, maka semakin mustajab doa kita. Berserah diri kepada Allah setelah melakukan proses usaha yang semestinya. Nah, kemudian penutupnya adalah la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka, kita semua yang sedang berdoa itu senantiasa dalam kebenaran. Oke, ini ayat yang kedua. Nah, yang ketiga lebih menarik lagi ketika Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 26, di mana Allah lebih mengoperasionalkan lagi kemustajaban doa itu. Bagaimana supaya doa kita menjadi lebih mustajab? Ya, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 26 ini. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadlih. Dan dia mengabulkan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambahkan pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi ayat ini memberikan penegasan lebih jauh bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentang syarat beriman itu Allah sudah menegaskan, ya, di ayat yang kita kaji sebelumnya, yaitu beriman artinya adalah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Tetapi di ayat ini kemudian masih ditambahi wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini lebih mustajab lagi. Kenapa? Karena memang orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu menjadikan sunatullah itu berjalan dengan sempurna. Jadi sebagai contoh konkretnya begini. Kalau Anda memohon kepada Allah, berdoa minta sehat. Ya Allah mohon kesehatan, ya Allah sudah sakit sekian lama. Mohon diberi jalan keluar kesehatan. Tetapi kemudian Anda tidak mengikuti dengan perilaku sehat, ya, makannya pagi masih sate sekian porsi, kemudian siangnya makan soto yang banyak jeroannya, malamnya masih juga makan yang berlemak-lemak dan segala macam yang itu tidak baik buat kesehatan, maka pertanyaannya apakah doa kita itu mustajab? Di satu sisi kita ini berdoa, ya Allah mohon diberi kesehatan, tetapi di sisi yang lain kita pola makannya ternyata amburadul yang justru menghancurkan kesehatan kita sendiri. Nah tentu doa yang begini ini tidak mustajab. Kenapa? Bukan Allah yang tidak mengabulkannya, tetapi kita yang merusak kemustajabahan doa kita sendiri. Minta sehat tetapi tidak mau berolahraga. Namanya raga, ya, badan ini perlu diolah supaya peredaran darahnya lancar, supaya otot-ototnya terjaga. Karena otot itu kalau tidak kita latih, dipakai tidur misalnya, ya, bed rest, orang-orang yang sakit tidur terus-menerus selama 1 minggu, maka massa ototnya itu akan turun beberapa persen. 1 bulan beristirahat, bed rest, tidak digunakan untuk bergerak, maka semakin turun lagi ototnya, massa ototnya. Banyak penelitian menunjukkan orang yang duduk
lama berlebihan tidak pernah menggerakkan badannya, maka dia akan mengalami masalah-masalah nanti dengan kesehatan organ-organ internalnya. Jadi ada persyaratan supaya sesuatu itu terjadi seperti yang kita doakan. Kalau kita minta sehat kepada Allah, ya maka falyastajibuli, ikutilah dengan amalan-amalan yang soleh yang sesuai dengan doa yang kita mintakan kepada Allah. Dijaga pola makannya, dijaga pola aktivitasnya, dijaga pola pikirnya. Ya. 3 hal ini akan menyebabkan seseorang menjadi lebih sehat. Itu contoh kesehatan. Ada lagi misalnya contoh, ya Allah mohon hidup saya ini menjadi lebih tenang ya Allah. Tetapi setiap keluar rumah dia bertengkar dengan tetangga, di kantor ya gegeran dengan teman di kantor. Ketemu siapa saja dia memunculkan masalah. Apakah dia bisa hidup tenang? Ya enggak. Antara yang dia minta, yang dia doakan kepada Allah dengan apa yang dia lakukan itu tidak sinkron. Ya maka tidak mustajab doanya. Ya Allah mohon rezeki ya Allah, tapi tengok-tengok ya, berdiam saja tidak melakukan usaha, tidak melakukan kerja. Ya tentu saja tidak diberi rezeki oleh Allah. Nah sahabat sekalian, jadi sesungguhnya Allah itu telah memberikan guidance kepada kita. Mulai dari ujungnya kita hanya mentauhidkan kepada Allah, kemudian harus diikuti dengan step-step berikutnya di mana semuanya itu akan menjaga kemustajabahan doa itu sendiri. Bahwa Allah itu maha mengabulkan pasti, tetapi penuhilah ya apa yang diperintahkannya, yakinlah kepadanya bahwa Allah itu maha pemurah. Dan kemudian yang ketiga, lakukan amal soleh, ya, amalan yang sesuai dengan apa yang kita doakan itu. Jangan kemudian doa kita ini dirusak sendiri. Nah maka sahabat sekalian, saya ingin menutup kajian kita kali ini dengan satu firman Allah di dalam surat Hud ayat 61. Di mana Allah menunjukkan sifatnya yang al-mujib, ya, yang maha mengabulkan doa itu. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 61 itu begini. Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi maha mengabulkan doa. Ayat ini adalah potongan bagian akhir dari ayat yang lebih panjang di dalam surat Hud ayat 61 itu. Tetapi memberikan kesimpulan kepada kita bahwa Allah itu senantiasa memotivasi kita, ya, mensugesti kita. Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sangat dekat. Mintalah kepadanya, dia maha penyayang, dia maha penguasa, dia maha segala-galanya. Dia adalah Tuhan yang sangat dekat dan al-mujib. Dia adalah Tuhan yang senantiasa mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Ketika hambanya itu berdoa hanya kepadanya, mengikuti tata cara yang diajarkannya, memenuhi segala perintahnya, kemudian yakin berprasangka baik hanya kepadanya, dan kemudian mengikuti doanya dengan perilaku-perilaku yang saleh, yang sesuai dengan apa yang dimintakannya, didoakannya kepada Allah Sang Pemurah itu. Insya Allah kalau kita melakukan ini maka doa-doa kita itu menjadi mustajab. Apa yang kita minta itu oleh Allah senantiasa diberikan kepada kita meskipun tidak seketika ya saat itu. Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang doa kita itu doa-doa yang emosional. Ya pingin segera terpenuhi. Atau kadang-kadang doa kita itu doa yang berlebihan, sebetulnya sudah cukup tapi kemudian masih menginginkan segala macam yang ya berlebihan. Atau segala macam yang sesungguhnya doa kita bisa saja tidak baik buat kita sendiri. Karena itu kita harus berprasangka baik kepada Allah, maka dengan prasangka yang baik dan memenuhi semua persyaratan itu, Allah selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Oke, saya kira saya cukupkan ya kajian kita sampai di sini terkait dengan nama Allah Al-Mujib, yaitu Allah yang maha mengabulkan doa kepada siapapun yang berdoa kepadanya. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan Allah merahmati kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.